Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang nanti insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'adzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dikenal dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu bulan penuh berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala panggil kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman dalam ayat ini tidak terpanggil. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, pasti di sana ada satu hal yang sangat penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Kutiba 'alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk asyam, berpuasa. Jamaah sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa puasa itu merupakan al-ibadah al-masyaqqah, satu ibadah yang sangat sulit, yang sangat berat, dan tidaklah ibadah itu bisa dilakukan dengan benar kecuali atas dasar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang sudah beriman dalam bentuk fi'il madhi. Yang tidak beriman tidak terpanggil dalam ayat ini. Kenapa? Karena ingin diwajibkan
untuk melaksanakan puasa, saum yang kata para ulama merupakan ibadatun masyaqqah, ibadah yang memiliki kekuatan, memiliki begitu sulitnya, maka harus didasarkan dengan iman kepada Allah SWT. Kemudian untuk memberikan ringan kembali, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu adalah kalimat targhib, kalimat untuk memberikan motivasi. Bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang diwajibkan untuk berpuasa, tapi juga umat-umat sebelumnya pun disyariatkan untuk melaksanakan saum berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, persiapan apa yang harus kita lakukan ketika datangnya bulan Ramadan? Kalau kita melihat para ulama-ulama salafus saleh, mereka sudah mempersiapkan diri 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Senantiasa mereka membaca Al-Quran, senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan bagi kita, hendaknya untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, yang pertama adalah bersihkan hati. Karena tujuan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Membuat takwa, apa itu yang disebut takwa?" Maka Rasulullah SAW menunjuk kepada dadanya, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di hati. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang hatinya bersih. Karena memang nanti di hari kiamat yang paling selamat ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak lagi bermanfaat malun, harta-harta manusia enggak bermanfaat. Wala banun, anak-anak manusia tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari penyakit-penyakit kesyirikan. Hati yang selamat dari penyakit kemunafikan. Hati yang selamat dari penyakit kekufuran. Hati yang selamat dari penyakit hasad dengki. Dan itulah yang akan selamat di hari kiamat. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita sebagai hamba-hambanya, agar nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang selamat, maka diwajibkanlah kita untuk melaksanakan puasa. Karena tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang orang yang bertakwa, kata Rasulullah SAW, adalah at-taqwa hahuna, takwa itu ada jadi hati. Jamaah sekalian, ibarat sebuah tamu, maka bulan Ramadan itu adalah tamu agung, tamu yang besar. Dimana ketika datang tamu yang agung di rumah kita, maka kita akan bersihkan rumah kita. Yang kotor kita bersihkan, yang berantakan kita rapikan. Nah, begitu juga ketika datang bulan Ramadan, hati kita bersihkan, hati kita yang kotor kita bersihkan, hati kita yang berantakan kita rapikan. Jangan sampai ketika datang bulan Ramadan, hati kita masih kotor dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan dengki, perbuatan riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Kenapa? Kata para ulama, disebutkan dalam sebuah hadis, idza dzanaba al-'abdu dzamban, apabila seorang hamba dia melakukan satu dosa, sokala nuqtatan sauda fi qalbihi, itu akan nempel di hatinya titik hitam, noda hitam. Jadi ketika seorang hamba dia melakukan dosa, maka hatinya itu akan menempel satu titik hitam. Ketika dia melakukan lagi, maka akan menempel di titik hitam. Dan ketika dia berulang-ulang untuk melakukan dosa, maka hati itu pun akan tertutup dengan noda-noda hitam, titik-titik hitam. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun."
Bukan begitu kata Allah Taala. Balrona bahkan itulah noda hitam, titik hitam ala qulubihim yang berada di hati-hati mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Nah, untuk bisa membersihkan hati-hati yang kotor dari titik-titik noda yang menutupi hati seseorang dengan sebab perbuatan dosa, maka hendaklah pada saat kita memasuki Ramadan, perbanyaklah kita untuk bertobat kepada Allah SWT. Perbanyaklah kita minta ampun kepada Allah SWT. Karena orang yang hatinya kotor, penuh dengan titik-titik hitam, noda hitam disebabkan karena dosa-dosa mereka, itu akan merasa berat ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah, apalagi puasa di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bersihkan hati kita. Yang kedua, mempersiapkan ilmu. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan kita tidak paham apa itu yang disebut dengan rukun puasa, apa yang bisa membatalkan puasa. Karena berapa banyak orang yang mengaku berpuasa ternyata dia tidak paham bagaimana cara berpuasa yang benar. Ternyata dia tidak tahu bagaimana rukun puasa. Bahkan dia tidak tahu apa yang bisa membatalkan puasa. Namun kita bukan hanya menjaga hal yang bisa membatalkan puasa kita, tapi juga kita menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, di mana ketika kita berpuasa kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah SWT. Karena Rasulullah mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tidaklah dia mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala illa al-ju' wal 'atas, kecuali dia akan mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya nanti di hari kiamat dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang ketiga, dan sekarang biasakanlah kita untuk melakukan ibadah. Mulai dari membaca Al-Qur'an, kita sholat berjamaah jangan kita tinggalkan. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala zikir pagi dan petang. Kita bersedekah. Kenapa? Karena kebaikan tanpa kita biasakan akan sulit. Apalagi ketika datang di bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Tanpa kita melatih dari mulai sekarang, akan sulit bagi kita untuk terlatih di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimahullah, bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan kita untuk senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bulan Ramadan kadang-kadang dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan pun bulan yang dimana di situ ada orang-orang yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, bukan di akhir Ramadan saja, 10 terakhir yang disebutkan dalam sebuah hadis. Tapi dari awal Ramadan disebutkan inna lillahi utaqaa fi Ramadan. Sesungguhnya bagi Allah ada orang-orang yang akan dimerdekakan di bulan Ramadan. Wa hadhihi kulla lailah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan setiap malam dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi bukan akhir Ramadan saja yang disebutkan kenapa? Wa akhiru itku minanna awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah. Tapi bulan Ramadan awal akhir penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dari awal sampai akhir penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir itkum minan nar. Di situ ada orang-orang yang akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan itu kata Rasulullah kulla lailah, setiap malam Ramadan. Sehingga rugi bagi kita ketika keluar Ramadan, tak satu pun dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, "Raghima ankum," sangat celaka bagi mereka yang ketika datang bulan Ramadan dan dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, kemudian keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan di situ dijanjikan bagi kita oleh Allah SWT untuk bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Apalagi bukan hanya sekadar diampuni, kita akan dimerdekakan oleh Allah SWT dari azab. Dan kejarlah bulan Ramadan dengan pahala yang begitu banyak. Kejarlah malam Qadar agar kita senantiasa mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Begitulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca? Maka aku, apa yang harus aku ucapkan ketika datangnya malam qadar? Maka kata Rasulullah, kuli, ucapkanlah Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Satu doa yang sangat singkat dengan memenuhi syarat doa, di mana doa tersebut pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memanggil nama Allah dengan Al-Afu, dan yang ketiga langsung meminta fa'fu anni. Itulah adab berdoa. Kata para ulama, kenapa doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Maka saya Utsaimin mengatakan, ketika seseorang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Dia bertobat agar diterima tobatnya, akan dia dapat diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya, sulit baginya untuk mendapatkan apa yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang sangat singkat. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, masuk di bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Kita persiapkan dengan niat yang baik. Kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah, Ja'a syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Dan mari kita mempersiapkan diri sekarang dengan kita mulai berlatih beribadah, membaca Al-Quran, kita awali. Jangan sampai hanya sekedar datang bulan Ramadan baru kita mulai. Dan sekarang kita baca Al-Quran, kita mulai untuk sholat berjamaah. Dan setelah pasca Ramadan, lanjutkan ibadah yang kita biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, balighna fi syahr Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami untuk bulan Ramadan dan berkahilah kami untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.